الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أحوال يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي دعانا إلى دين الملك العلام، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit yang dihiasi dengan indahnya bintang-bintang, dihiasi dengan indahnya bulan dan matahari. Maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi yang dihiasi dengan indahnya gunung-gunung menjulang tinggi, hamparan lautan yang luas, indahnya sungai-sungai mengalir. Namun tiada apa-apa di antara langit dan bumi melainkan tanda-tanda keagungan Allah, melainkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertaburkan salam semoga tercurah kehadiran baginda kita, makhluk revolusi alam dunia, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan tidak lupa juga kepada kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah bisa memandang wajah indah Rasulullah, sebagaimana Rasulullah bersabda, wailul liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celakalah dan merugilah bagi orang-orang yang tidak bisa memandang wajahku kelak di yaumil qiyamah. Maka harapan besar yang kita harapkan siang dan malam, mudah-mudahan walaupun mata ini penuh dengan kemaksiatan, tapi tidak menutup kemungkinan hati ini berharap besar, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bisa memandang wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafa'atul udma, yaitu pertolongan yang agung dan sempurna dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Jum'ah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu Al-Fakir ingin berwasiat khusus untuk diri Al-Fakir dan umumnya untuk sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa indallah,
yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sekuat mungkin berusaha tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa meningkatkan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan ini selalu menetap di dalam qalbu kita, sehingga kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala digolongkan orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, yaitu orang-orang yang wafat dalam keadaan membawa iman, Islam dan ketakwaan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang solat Jum'ah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang takwa yang gampang diucapkan tapi sulit untuk direalisasikan, karena di dalam Al-Quran disebutkan bukan hanya dunia dan isinya yang akan diberikan untuk orang-orang yang takwa oleh Allah, tetapi surga yang luar biasa melebihi kenikmatan dunia akan diberikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, al-jannatu u'iddat lil muttaqin, sesungguhnya surga diperuntukkan untuk orang-orang yang tunduk patuh, melaksanakan perintah Allah dan tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Maka beratus-ratus ayat di dalam Al-Quranul Karim menyerukan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam keterangan yang lain, seorang ulama mengatakan, yang bernama Al-Imam Zainuddin bin Ali Al-Malibari, bahwasanya takwa ilahi midaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarrin khabail. Sesungguhnya takwa kepada Allah adalah sumber daripada kebahagiaan yang hakiki, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Lawan daripada takwa adalah mengikuti hidup ini dengan penuh kekuasaan dan pengendalian daripada hawa nafsu. Maka mengikuti hawa nafsu adalah sumber daripada malapetaka. Maka sekuat mungkin siang dan malam bersama-sama marilah kita mujahadah untuk mendapatkan titel takwa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa ini adalah satu kata yang gampang diucapkan tapi susah untuk dipraktekkan. Sedangkan Allah memerintahkan di dalam Al-Quran kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam satu keterangan bahwasanya Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami mengatakan, di antaranya kalau seandainya manusia ingin digolongkan orang-orang yang muttaqin, maka di antaranya mereka harus memenuhi kriteria orang-orang yang takwa tersebut. Maka ada beberapa yang harus terpenuhi kalau kita ingin digolongkan orang-orang yang takwa kepada Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang muttaqin tidak lepas ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, mereka tidak menganggap kecil akan nikmat tersebut, dan mereka selalu menumbuhkan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hiasan kehidupan orang-orang yang muttaqin adalah syukur ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan tidak pernah meremehkan kecil dan besarnya nikmat yang Allah berikan. Bahkan sekecil apapun menurut akal nikmat yang diberikan, orang-orang yang muttaqin selalu menganggap besar karunia yang Allah berikan kepadanya. Maka syukur inilah yang menjadi barometer kesenangan orang-orang yang bertakwa di dalam hadapi kehidupan dunia. Maka jikalau kita hidup selalu rumpak, sumpah dan sebagainya, maka berarti kekuatan syukur yang ada di dalam kita sangatlah tipis. Karena kesenangan urusan dunia tergantung kehebatan dan kegagahan kita ketika menghadapi dunia dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan bahwa definisi syukur adalah al-farah biwujudin ni'am min haitsu innaha wasilah ilal amal bi ta'atillah. Yang dikatakan syukur adalah al-farhu biwujudin ni'am, selalu gembira, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mencela dan tidak menganggap kecil nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi bukan hanya sebatas itu, syukur yang sebenarnya adalah mereka pegang erat nikmat yang Allah berikan dan mereka jadikan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya, yaitu untuk menjadikan jembatan mereka untuk dekat kepada Allah, atau nikmat-nikmat tersebut dijadikan sabab untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kehidupan kita sendiri selalu mengeluh terhadap apa yang Allah berikan, padahal Allah maha mencukupi seluruh kebutuhan makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah aku tumbuhkan manusia di alam dunia ini terkecuali sudah aku jamin rizkinya. Maka ayat ini, siapa lagi yang meyakini ayat tersebut kalau kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad yang berpedoman terhadap Al-Quranul Karim? Tetapi hidup kita selalu bingung, hidup kita selalu bimbang, seolah-olah kita tidak yakin akan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah tadi berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah aku hidupkan manusia di alam dunia ini terkecuali sudah beres, sudah rapih, rezekinya Allah sudah jamin. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menumbuhkan sifat sabar ketika diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kehidupan ini tidak lepas manusia kadang sedih, kadang bahagia, kadang menangis dan kadang tertawa, kadang senang dan kadang susah. Itulah dua perkara tersebut akan menemani basariah manusia, akan menemani manusiawi manusia tersebut di dalam kehidupan dunia. Manusia kalau tidak sehat ya sakit, manusia kalau tidak senang ya susah. Tetapi hati-hati, dua perkara ini akan diperebutkan oleh dua kubu, yaitu kubu nafsu dan kubu iman. Kalau seandainya kesenangan dan kesusahan tersebut direbut oleh hawa nafsu, maka senang dan susah tersebut akan menjadi jembatan menuju nerakanya Allah. Tetapi kalau senang dan susah tersebut dipegang oleh kubu iman, maka insya Allah kesenangan akan menjadi keberkahan yang luar biasa, kesusahan akan menjadikan keselamatan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar ini adalah sesuatu yang susah kita laksanakan. Padahal kata Nabi, anna asyadul bala thummal amthal pal amthal. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling pedih, paling payah
ketika diberikan cobaan oleh Allah. Setelah Nabi yang sangat dahsyat cobaannya, barulah para sahabat, para tabi'in dan yang lainnya. Kita belum seberapa diberikan cobaan oleh Allah. Sebelum kita lapar, Nabi lebih terdahulu lapar. Sebelum darah ini menetes dari tubuh, Nabi terlebih dahulu dihina, dicaci, disiksa, sampai-sampai meneteskan darah dari tubuhnya. Maka orang-orang yang takwa selalu menghiasi di dalam kehidupannya dengan hiasan sabar ketika diberikan ujian oleh Allah. Dan mereka yakin tidak ada taksis ketentuan dan takdir yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu buruk. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, baik dan buruk secara akal, tapi secara hakikat tidak ada takdir yang buruk Allah berikan. Hanya secara akal wasyarihi tersebut, tapi hakikatnya semua baik takdir yang Allah berikan. Yakinkan semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menolak dan mencela apa yang berikan oleh Allah kepada kita. Takdir yang Allah tentukan kepada kita, tidak bisa menolak dan mencela. Manusia hanya sebatas la haula wala quwat, tidak ada daya dan tidak ada upaya. Semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, orang-orang yang takwa selalu menghiasi dirinya ketika mereka bermujahadah, ketika mereka ibadah kepada Allah siang dan malam, dihiasi dengan sifat ikhlas. Ikhlas ini adalah bagaikan semut hitam yang ada di batu hitam adanya di kegelapan malam, tidak terlihat, tapi ikhlas itu ada. Maka surga tidak akan diisi oleh orang-orang ibadah, tetapi surga akan diisi oleh orang-orang yang ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sulit untuk menanamkan keikhlasan di dalam kalbu kita, karena kita semakin digoda, semakin semangat di dalam ibadah, semakin kuat juga kekuatan ria untuk menggoda kita. Maka nanti kelak di yaumil qiyamah banyak golongan orang-orang yang ahli ibadah, tapi digolongkan orang-orang yang khosirin, orang-orang yang rugi di dalam ibadah. Karena apa? Ketika mereka ibadah di alam dunia, mereka berharap balasan dari makhluk, mereka ingin dipuji, mereka ingin dibesarkan, mereka ingin disanjungkan. Tidak sedikit orang-orang seperti itu. Maka ketika mereka datang kepada Allah, wahai Allah, dulu saya sedekah, dulu saya tahajud, saya ibadah kepadamu, tapi mana hasil ibadah saya pada saat ini tidak nampak wahai Allah. Apa jawab Allah? Dulu ketika engkau ibadah, tidak sedikit pun hati kamu berharap balasan dariku. Kan sudah, ketika engkau ibadah ingin disanjung oleh manusia, ketika engkau ibadah ingin diagungkan oleh manusia, kan sudah waktu dulu manusia membesarkanmu, mengagungkanmu, menyanjungmu. Maka pada saat ini aku tidak akan membalas, kata Allah, ibadah-ibadah yang kalian lakukan. Dan yang terakhir, sifat muttaqin adalah mereka selalu tunduk di kala kegelapan malam untuk mentobati dosa-dosa mereka, untuk mentobati dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Maka ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah berkata, wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian semua kepadaku, kata Allah, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa ayyakuna, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ayyukaffir ankum, akan menghabiskan, akan membukakan pintu ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Maka untuk itu, hiasan orang-orang yang muttaqin tiada lain adalah, yang terakhir adalah tobat ketika berbuat dosa. Mudah-mudahan 4 perkara ini, syukur, sabar, ikhlas dan tobat ini selalu menetap di dalam kehidupan kita dan selalu kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri